tadi. Sekarang mau saya tanya, apakah Tuhan Anda itu perlu Anda jelaskan, biar kita korelasikan. Gampang Siapa yang itu. sebenarnya Tuhan yang benar Udah gitu. cukup, udah dijawab. Kalau Jadi Anda udah Anda jawab. Jadi menurut jawaban Anda, anak Allah adalah Allah gitu ya. Nah, alasannya apa, Bro? Pakai data. Alasannya apa? Silakan. Akademik dikit lah. enggak, makanya gini, makanya itu tadi Pak Kobus tadi turun karena kalian gini di saat kami ngomong kan Anda putus. Di saat Anda ini maunya Jawab langsung. Alasan Anda mengatakan anak Allah adalah Allah, alasannya apa? Silakan. Nggak usah diputar, langsung aja. ya, Biar dia bicara dulu. Anak Allah adalah Allah, alasannya apa? Silakan. di mute kalau saya ngomong. Gimana Anda beretika dong diskusi gimana? dengarkan Kalau Anda dulu. merasa ini menang sendiri ya udah, Iya, usah dengarkan diskusi. dulu, saudaraku mayor. Kalau Anda berpendapat anak Allah adalah Allah, silahkan pakai argumentasi by data. Iya, Monggo. itu tidak akan bisa kita intervensi tentang iman kami. Kalau memang Anda merasa Tuhan Anda yang benar, ya tunjukkan, Kok lari ke sana sih? korelasikan. Nah, ini Tuhan yang benar gitu. Kalau Anda kutak-kati ayat untuk membenarkan. Kenapa jadi nggak nyambung? Beriman cuma modal apa? Imani doang, nggak punya dasar. Ya begini jadinya. Oke, tunjukkan kalau Tuhan yang benar seperti yang Anda imani seperti apa ya, tunjukkan. Tuhan yang benar itu yang menciptakan Tuhanmu, itu yang penting. Dah, sekarang kembali ke topik. Ya tunjukkan, nggak usah bawa Bible lagi untuk menjelaskan iman Anda. Berarti iman Anda nggak kuat. Nggak ada yang Ya bisa iya, kalau menunjukkan. Anda itu menjelaskan iman Anda tapi Anda menyungut Bible, berarti Anda tidak benar. Susahnya ya diskusi kepada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nggak ngerti apa-apa dia mau diskusi pakai apa? Bible nggak menguasai. Terus mau bicara apa? Tidak bisa. Al-Quran nggak ngerti. Terus mau bicara apa? Cuma ngeromet. Aduh, kalau ngeromet mah sama emak sana. Mayor, Tuhan yang benar itu, Mayor, tidak ada Tuhan selain Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi dia itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Tuhan yang benar. Karena kalau Tuhan mengantuk, Tuhan tidur, misalnya tidur di perahu, lalu siapa yang mengatur alam semesta ini, Mayor? Ada muridnya. Kita hancur kalau ada Kan ada Tuhan muridnya tidur yang di perahu. berjaga-jaga. Berarti Tuhan Anda Elohim juga. Apanya? Oh, Elohim. Kenapa apa ya? Anda menyamakan Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda Elohim, saya panggil Elohim bisa. Allah, Mayor. Astagfirullah, mayor. Wah, astagfirullah. Apa? Itu kalau kita yang namanya diskusi gitu. Kita kembali ke konsep Kristen. Kita kembali ke konsep Kristen ya. Oke, saya ikuti konsep Kristen. Firman itu adalah Allah dan firman itu sudah menjadi manusia. Oke. Itu kok Anda tunjukkan. Jangan Anda koreksi iman kami dengan pemahaman Anda sendiri. Enggak apa-apa. Mayor, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, ini cuma ilustrasi ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un ya, teman-teman. Allah itu contohnya tidak yang minyak ayat tadi, jangan yang itu minyak dengan sesuatu apapun ya. Baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang tidak kelihatan. Allah itu yang dimaksud situ siapa? Firman itu adalah Allah. Iya, maksudnya di situ. Di analoginya ini sekarang ini Allah ini siapa? Nah, Allah ini adalah sang pencipta langit dan bumi. Ya, kalau di perjanjian lama siapa? Oke. Oke, Mayor, dengar, sabar. Allah ini adalah sang pencipta langit dan bumi, sang pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman ini tidak kelihatan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Allah. Lalu di lalu kemudian firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 nomor 14, firman yang tidak kelihatan ini ya sudah menjadi manusia. Sret. Jadi manusia katanya Yesus menurut iman Kristen, nggak apa-apa. Firman yang tidak kelihatan sudah menjadi Yesus. Sret. Betul, Mayor? Oke. Mayor, giliran disuruh ngomong mingkem. Udah terusin aja. Ntar saya ini kudu ke mute, aduh. Ya, udah nggak usah di mute. Ayo. Firman
firman Nah, itu sekarang sudah sekarang menjadi saya mau tanya. Tadi Allah yang menjadi Anda Yesus. narasikan di situ, Allah Elohim yang disembah nabi-nabi terdahulu, Musa, Yakub dan para nabi yang lain. Oke, saya ikuti kamu. Allah di dalam Bible, di dalam perjanjian lama. Udah, itu aja. Oke. Nah, berarti itu Yotifafe itu ya, Allah yang damak di sini ya. Oke, Yod-Heh-Vav-He nggak masalah. Firman itu sudah menjadi Yesus. Sret. Sudah kelihatan kan? Dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul? Nah, yang menjadi Yesus ini YHWH kah atau firman atau perkataan YHWH kah yang menjadi Yesus ini? Perkataannya, firmannya. Bukan YHWH-nya ya, bukan ya? Bukan. Baik. Berarti ada YHWH yang tidak kelihatan. Firmannya YHWH sudah menjadi Yesus, kelihatan. YHWH tak kelihatan, Yesus kelihatan. Lalu kemudian diyakini mati di kayu salib, lalu kemudian dibangkitkan oleh YHWH, lalu terangkat yang katanya ke surga dan duduk atau berdiri di sebelah kanan YHWH yang tidak kelihatan. Betul? Betul? Iya. Baik, ini Yesus, anaknya Bunda Maria, seorang manusia. YHWH tak pernah menjadi manusia. Jatuh Yesus. Jatuh. YHWH tak pernah menjadi manusia. Firmannya YHWH menjadi manusia, sudah menjadi Yesus, anaknya Bunda Maria. Mayor, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Sekarang Aliubi sekarang daging dengan roh nyatu nggak? Ada jawab, Pak. berapa Tuhan, Nah, Anda Mayor? nggak, Anda analogi, saya kasihkan dengan analogi. Itu jawabannya. Ini YHWH. Analogi Anda kan tadi antara roh dan Yesus. Sekarang Aliubi dengan roh nyatu nggak? Oh, jadi Tuhan Anda Allah Yubi. Dengar Mayor, saya bukan YHWH. Nanti kau bilang lagi Jangan tuh rokok sama mengaduk macis itu Tuhan kami lagi. Lihat, YHWH tak kelihatan. Ini tak kelihatan nih, saya tutupi. Ijak lah Nggak diskusi, kelihatan. aduh. Yang nggak kelihatan. Yang ini firmannya YHWH sudah menjadi Yesus nih. Sudah kelihatan. 2000 tahun yang lalu disusui oleh Bunda Maria. Ini kelihatan nih. Firmannya YHWH sudah menjadi Yesus. Yang Tuhan yang mana nih, Mayor? Yang Tuhan yang ilahi itu, yang roh itu. Yang mana? Yang ini, yang Tuhan, yang ini. Tangan. Ya. Baik, yang ini. Berarti ini bukan Tuhan. Kan dia bersama-sama dengan dia. Berikan Ini kan bersama-sama bersama-sama dengan toh. Yang Allah. satu tak kelihatan, yang satu kelihatan nih. Aduh. Yang Tuhan yang mana? Makanya gini, kalau memang Anda mempunyai konsep Tuhan yang benar, tunjukkan. Biar kita adu mana Tuhan yang benar. Ini jawab dulu, nanti kau boleh bertanya kepada Ya udah saya. saya jawab. Nah, Yohanes 1 ayat 1 yang udah mana? menjelaskan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu firman itu adalah Allah. Yang Tuhan yang mana nih? Aduh. Nanti Anda bilang saya enggak ini. Anda itu kayaknya lambat. Anda mau menggiring saya untuk susu pemahaman Anda, tidak bisa. Yang Tuhan yang mana? Ini pertanyaan saya. YHWH tak pernah Yang Tuhan menjadi itu yang manusia. roh. Firman-Nya Ya tahu, YHWH Yotifafe itu yang roh, sudah yang menjadi YHWH itu yang Yesus. roh. Yang mana? Yang mana? Yang roh. Oh, yang ini yang Tuhan. Yang ini bukan Tuhan. Itu kan firman yang menjadi manusia, berarti bersama dia lah. Loh, iya, ini kan firman YHWH yang sudah menjadi Yesus. Sedangkan YHWH tak pernah menjadi Yesus. Firman Betul. itu kan perkataannya WHWH yang menjadi Iya, daging. perkataan YHWH ini sudah menjadi Yesus, ini sudah menjadi Yesus. Nah, sekarang yang Tuhan yang mana? Aduh, kok muter-muter kok bertanya? Udah jelas, Aku dua-duanya tanya ini dalam loh. satu kesatuan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Aduh, Gimana bu? Mayor. Bukan Yang gitu mana loh, Bang. yang Maka Tuhan Anda kalau diskusi itu YHWH jangan muter-muter. atau firman YHWH Apa Anda mau yang takut sudah ditanya? menjadi Yesus, Mayor? Yang mana yang kau tuhankan ini? Ya udah satu kepribadian. Kau udah jelaskan nih oleh satunya. Ini Tuhan, ini juga Tuhan. Aduh, ya ampun. Aku tanya, ini Tuhan bukan? Ini. Dalam kemanusiaannya itulah kedagingan manusia, itulah Yesus, pribadi Yesus. Tapi Iya, pribadi Yesus Yesus ini itu Tuhan bukan? berada itu dari iman.
Yesus ini Ya. Tuhan bukan? Ya. Baik. Oke, Mayor. Berarti Mayor, Tuhan yang kau sembah satu, YHWH sang pencipta langit dan bumi yang tak pernah menjadi manusia. Kok capek saya ngomong? Tuhan Gini loh, yang kedua Bang Alubi, adalah bisa daging Anda firman dengan roh Anda YHWH berpisah. yang sudah menjadi Berarti Anda tidak manusia. Ada berapa Tuhanmu Mayor? Ada berapa? Ada 2 Tuhanmu Mayor. Ini fakta. Jangan kau paksa, menolak itu Mayor. penyimpulanmu loh. Loh, kok dibilang Bukan, saya itu kesimpulan Anda. Itu terserah Anda dalam menyimpulkan, tidak apa-apa. Beda dalam kami memahaminya. Karena saya tanya Allah yang tadi di sini bukan tadi kau bilang tadi manusia. YHWH. Dulu, Mayor. Dengar. Dengarin dulu. YHWH bukan Nah. manusia. YHWH tak pernah menjadi manusia. Sedangkan firman daripada YHWH sudah menjadi Yesus, menjadi daging anaknya Bunda Maria. Artinya kau menyembah Tuhan yang benar yang bukan manusia. Dialah sang pencipta langit dan bumi. Sekaligus kau sembah manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Tuhanmu ada 2. Oke, berarti yang Apalagi? itu yang bentar. Pasti saya ngomong. Berarti tadi yang Allah yang di situ tadi, yang ada dari YTVP itu, yang di sampingnya tadi yang tidak kelihatan, berarti itu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan lari-lari. Enggak, Anda Mayor, bilang kan tadi aku sama. sudah mengikut. Aku kan Kalau sudah Anda ikuti tidak kamu bisa tadi, mengkorelasikan Mayor. apa yang Anda imani yang benar itu kepada kami, apa yang mau kami lihat dari Ini si Mayor ini. Jangan Ini nggak- menolak. ini Jangan nggak- membuat apa yang bisa kami akalmu. dapatkan dari penjelasan Anda dari tadi? Anda menjelaskan ketuhanan kami, bagaimana kami Gunakan akalmu, Mayor. Gunakan akalmu, kawan. justru saya gunakan Alubi, makanya Anda jawab apa pertanyaan kalian jawab, biar bisa saya Selesaikan dulu ini, Mayor. Aduh, tanya apa? Itu di situ. Kalau ini Anda sudah, ini nggak berbicara mengenai Islam loh, enggak. Ini mengenai berbicara mengenai data yang ada di Bible. Jadi jangan dicampur-campur iya, dulu. gini loh. Gini loh. Dengerin dulu, ah. Jadi poinnya apa tujuan Anda Ya. mengatakan Ingin tahu akalmu berfungsi dengan jujur atau tidak, ini aja gitu loh. Iman mah nomor 2 lah. Di situ ada 2. 1 berfirman jadi manusia. 1 tidak pernah jadi manusia. Ada manusia, ada yang berfirman menjadikan manusia. Anda ditanya, Tuhanmu yang mana? Yang Elohim kah atau yang Yesus? tadi kan Silakan. udah balik jawab, cuma diputar-putar sama Bang Alubi tadi. Anda nggak jawab tadi, muter doang. Bukan diputar-putar, Mayor. Oke, Yang gini. saya maksud Oke, adalah coba ajarkan saya di mana Tuhan yang benar. Coba ajarkan saya. Tuhan Menurut yang iman, pasti Anda kan punya Tuhan. Tunjukkan, di mana? Baik. Tuhan yang benar itu dialah sang pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang senantiasa mengurus makhluknya. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Dialah Allah yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Itulah Tuhan yang benar, yang tidak bisa dilihat, yang maha hidup, yang tak pernah mati dan tak pernah dilahirkan oleh manusia. Dialah Allah. Udah? Udah. Oke, berarti itu yang Anda dasar barusan berarti sama dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus maha hidup. Kemana lagi mau digoreng lagi? Aduh. Tinggal jawab aja dulu. Kau bertanya, aku jawab. Tuhannya Yesus maha hidup, tak pernah mati. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan langit dan bumi ini menurut Yesus adalah Bapaknya.
Siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus? Baca Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus itu adalah Allah yang maha hidup, yang tak pernah mati, yang tak pernah dilahirkan oleh Bunda Maria, yang tak pernah tertidur di perahu. Allahu Akbar. Dialah Tuhannya Yesus, Mayor. Udah bisa selesai. Jangan di mute. Saya motong dipotong, di mute. Ini nggak konsisten kita dalam diskusi kayak ini. Oke. Bisa tadi Anda mengatakan tadi bahwa Tuhannya Anda itu yang Anda imani dengan Tuhannya yang disembah Yesus itu sama ya? Iya, Nah, betul ya? betul. Karena Anda mengambil juga data dari Bible untuk membenarkan Allah Anda itu. Lo tadi pakai Al-Quran lo menjawabnya. Iya, oke. Berarti kalau Allah Anda kami panggil dengan YTVP bisa juga berarti? Nggak bisa Allah disamakan dengan apapun. Begini kawan, begini kawan. Aduh. Begini, dengar. Bagaimana diskusi kayak gini? Makanya dengar Anda dulu. menyamakan tapi itu tidak bisa di. Katanya. Sudah bertanya, pertanyaanmu saya dengar, saya jawab. Baik, saya jawab. Umat Islam tidak pernah menyamakan, tidak pernah mengklaim bahwasanya Allah adalah YHWH, tidak pernah. Tapi Rabi Yahudi, Rabi Sa'diagon menerjemahkan YHWH dengan nama Allah. Artinya mereka yang mengakui bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Satu lagi fakta yang tak terbantahkan. Kalau orang Yahudi ingin beribadah, lalu mereka tidak menemukan sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, mereka boleh beribadah di dalam masjid. Tapi rabi-rabi Yahudi melarang untuk beribadah di gereja. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, khususnya Rabbi Tovia Singer, umat Kristen itu menyembah alien katanya. Kata Rabbi Tovia Singer itu, kata orang Yahudi, menyembah Tuhan yang benar yakni Allah sekaligus menyembah manusia, anaknya Bunda Maria. Itu pendapat orang Yahudi. Itu Mayor, sesimpel itu. Lanjut, Gus. Oke, memang itulah kalau dogma tidak dilepaskan dulu dalam diskusi memang sulit gitu loh. Karena ya di Yohanes 1 pasal 1 itu sudah bermasalah yang seperti aku bilang sama Pak Budi tadi. Kenapa firman itu kok bisa jatuhnya ke Yesus gitu loh. Seharusnya dari sana dulu, jangan ujuk-ujuk Allah menjadi manusia. Kan jadi kacau. Tapi kan Pak Budi tidak mau bahwa terjemahan itu sama dengan penafsiran, sedangkan aku enggak, penafsiran ya penafsiran, terjemahan ya terjemahan. Cuman aku tahu kenapa Pak Budi nggak mau dipisahkan antara penerjemahan dan tafsiran, karena dogma nggak akan lulus gitu loh. Jadi kalau Mayor mengutip Yohanes 1 pasal 1, kenapa sih Yor? Kok firman itu jatuhnya ke Yesus itu kenapa? Coba jawab. Pada mulanya firman kok kan dalam ingatan kalian kan firman itu terus Yesus kan begitu toh? Kenapa kok Yesus? Itu loh. Yang jelas ini loh Gus. Dulu diselesaikan. Yang jelas ini loh Gus. Biang atau sumber malapetaka selama ini khususnya yang ada di kawasan Melayu ya. Sumber dari malapetaka adalah terjemahan daripada LAI yang banyak mempergunakan istilah Islam, terutama penggunaan kata Allah. Di sini sumber masalahnya, itu Gus. Betul. Seperti yang aku bilang tadi kan, teman-teman Kristen itu tidak pernah memegang kitab suci. Yang mereka pegang itu terjemahan kitab suci. Dan dalam dunia akademis, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Artinya teman-teman Kristen tidak pernah memegang kitab sucinya. Hanya terjemahan, artinya mereka, jadi gini ya, aku punya teman namanya Kuntadi, dia guru bahasa Inggris. Dia kalau beli buku yang itu bahasa Inggris, dia beli yang ori, tidak mau beli yang sudah terjemahan. Terus aku tanya, kenapa begitu? Ya berarti saya dikooptasi dengan si penerjemah, padahal saya belum tentu setuju dengan si penerjemah. Mending saya beli yang orinya, yang bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi memang sumber permasalahan dalam kekristenan itu adalah tidak pernah memegang kitab sucinya. Yang dipegang adalah terjemahannya saja. Begitu, Mas. Mantap, ada guru saya naik. Ustadz Unggul, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Semua yang di sini gurunda-gurunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Tunggul, saya turun ya. Salam santun, Gus Beti. Lama nggak berjumpa nih. Senang dengar suara Gus Beti di sini. Baik teman-teman, saya menyimak dulu, menimba ilmu. Saya permisi dulu, di sini persiapan maghrib, permisi ya. Siap. Siap, Baik, Gus. terima kasih untuk Kang Mas Unggul, terima kasih semuanya, Kang Gus, Mas ada Bang Ugi, Dewa. semuanya. Gus, sebentar Satu Gus. Satu round. Mau nanya sebentar Gus. Ya, tadi kan terlalu banyak intrik ya, terlalu banyak intrik di dalam Bible itu. Tadi menyangkut mengenai soal anak. Pertanyaan ini sudah pertanyaan 5 tahun yang lalu Dewa tanyakan, tetapi satu pun juga tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti. Nah, ketika yang namanya Yesus dikatakan sebagai anak domba, padahal sebenarnya kalau misalkan kita kaji berdasarkan Bible, Yesus itu bukan anak domba, tetapi Yesus itu dikambing hitamkan karena untuk urusan penebusan dosa. Nah, ketika Yesus dikatakan sebagai anak domba, apakah Bapak bisa dikatakan sebagai Bapak domba? Silakan Gus. Ya, itulah yang jadi masalah ketika tadi dikatakan bahwa anak Allah adalah Allah. Kan itu jadi masalah. Terus kalau anak ayam adalah ayam. Padahal kata anak Allah itu ada dalam kata metafora. Kalau itu dipahami secara harafiah, itu konsekuensinya banyak seperti sudah dijelaskan Kang Mas Ugi. Banyak menjadi Allah semua nanti orang-orang Israel itu karena mereka anak-anak Allah. Contoh paling gampang adalah siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kan jadi kacau pemahamannya. Gus, pertanyaan Dewa itu begini. Iya, ketika saya mau Yesus ke sana. ketika Yesus dikatakan anak domba, apakah pantas Bapak dikatakan Bapak domba? Iya, saya Oh mau iya, ke sana. lanjutkan. Ya. Baik, silakan. Pertanyaan menggigit ini, Pak. Jadi ya kalau disebut Yesus itu anak Allah, terus dipahami itu secara harafiah, konsekuensi logisnya karena Yesus juga disebut anak domba, maka Allah menjadi domba. Itu konsekuensi logis. Berani nggak mereka menerima itu? Gitu, Mas. Halo? Iya, siap Gus. Mantap. Paham ya? Siap, mantap. Jadi sebetulnya anak Allah, anak domba, anak manusia itu ada dalam tataran bahasa sastra. Tidak bisa dipahami secara harafiah. Itu metafora. Kan sudah jelas anaknya manusia kok dibilang anak manusia. Kan kita jadi misalkan gini, Gus Beti anaknya manusia ya? Kan tersinggung aku. Tapi karena itu bahasa sastra kita bisa menerima. Jadi apapun terkait anak itu bahasa sastra. Sementara teman-teman Kristen karena sudah terjerat dogma dipahami secara literal. Nah, kalau literal kembali tadi, kalau anak Allah adalah Allah, Yesus disebut anak domba, maka Allah menjadi domba. Kan kalau anak domba Mantap. Iya, betul. Mas ya, logika yang aku Iya, bangun iya. paham ya. Paham. Pertanyaan lu, pertanyaan lu itu menggigit iman. Ya. Oke, aku permisi dulu ya. Persiapan di tempatku sudah mau masuk. Lanjut, Gus. Nanti Siap, malam siap. ada waktu kita lanjut lah ya. Insya Allah, Gus. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap semuanya saudaraku. Aku nggak bisa Yes, sebutkan satu aman, persatu. boy, aman. Baik Mas Gus. Semua dimaafkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Gus, semua dimaafkan. Barakallah, Gus. Semua kita saling memaafkan kecuali Israel nggak akan dimaafin. Baik Gus. Nah ini izin dulu ya sama host, sama Pak Ade Sugi, sama semuanya. Ini kan Bapak Dewa ini kan Bapak angkat menyalonkan sebagai anggota DPRD. Nanti bisa nggak nanti Dewa naik ke sini minta dibantu? Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti malam lah setelah habis Isya ya, Isya. Nanti Dewa naik lagi ke sini. Nanti Bapak Dewa diizinkan untuk berbicara 10 menit. Izin ya Pak Ade Sugi, Bisa. Pak Andi. Boleh. Baik, siap. Makasih banyak. Lanjut. Soalnya kayak ini loh, kalau personal boleh, karena dapilnya masing-masing. Jadi nggak memecah umat kalau personal, nggak ada masalah. Siap. Nah, makasih. Tapi Itu lain kali, Pak. tadi pagi saya tegur juga, itu ada anggota API bicara politik di roomnya Umi Dini. Turun, saya bilang. Jangan ngomong politik pakai logo API. Tahu saya yang ngomong, turun dia.
Yang jelas Boleh. kalau masalah personal anggota DPRD, DPRI nggak ada masalah karena personal dapilnya masing-masing, nggak ada masalah. Siapa tahu di daerah tersebut ada saudara kita yang tadinya ragu-ragu memilih, supaya apa? Supaya ada wakil umat Islam duduk di DPR untuk mengambil kebijakan Islam. Betul ya, Pak? Betul, betul, betul. Nah, itu Mantap, intinya. mantap. Tapi Wak, satu kali lagi Wak, lu jangan lagi nanya yang kayak yang tadi, itu pertanyaan mematikan iman loh. Enggak, itu kan pertanyaan Bang Handi juga, pertanyaan-pertanyaan konyol kayak gitu. Pertanyaan konyol. Ya tapi memang perlu dijawab sih, makanya janganlah hal-hal yang tertulis diartikan seperti yang tertulis. Ada perlu akal untuk berpikir. Anak monyet ya monyet, anak manusia ya manusia, anak ayam adalah ayam. Tapi kalau sudah menyangkut mengenai antara Khalik dan makhluk, tidak ada hubungan anak biologis. Sudah dijelaskan tadi, itu adalah kekasih Allah, utusan Allah, hamba Allah. Itu tadi kesimpulannya teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Tapi Pak Buas memaksakan Yesus itu adalah Allah karena dia adalah anak Allah. Nah, monggo saja. Setelah kita buktikan nggak bisa apa-apa. Gitu. Dalam 1 menit Islam dihancurkan. Silakan. Silakan. Nah ini dia nih orangnya di atas, Pak. Iya, silakan, silakan. Apa yang mic-nya. mau, bagaimana cara menghancurkan Islam? Islam 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, Islam sudah berdiri, Islam sudah berdiri tegak. Ente, siapa ente yang satu orang mau menghancurkan Islam? Ente siapa? Kadang lucu-lucu, lawak-lawak nih orangnya. Silakan, silakan. Buka mic-nya terus. Cara Anda menghancurkan Islam apa? Caranya, silakan. Buka mic-nya, Bro. Ayo, silakan ngomong. Naik di sini tapi dia ngetik di bawah. Gimana sih? Ayo bicara. Kalau ada orang Kristen bisa ngalahkan saya, bisa ngancurin Islam, saya minum kencingnya selama setahun. Ngesot ya Pak De, ngesot. Ngisot 100 kilo saya. Shot. Kalau ada panas-panas. kalau ada Kristen yang bisa ngalahin saya diskusi, saya siap besok habis maghrib kawin lagi. Ayo. Ya, ini gak enak, ini gak enak. Enak dia lu. Udah, nggak mau ngomong, dia turunin cuma modal ketak-ketik itu apa. Udah di atas ngomong dong, tunjukkan nyalimu gitu loh. Oke, buka mic-nya nih, saya bukain tuh. No, tinggal Kalau klik perlu tuh. open cam, yuk. Ya, kebuka dia. Silakan Bro, Nah, cara silakan. kamu menghancurkan Islam apa? Bicara, silakan. 1, 2. Dengan cara diam kau menghancurkan Islam gimana? Bicara. Bro, justru Islam itu dengan adanya Muslim, dengan adanya pejuang-pejuang kita yang beragama Islam, Indonesia bisa merdeka, mengusir penjajah yang membawa Bible yang kau anut sekarang. Bagaimana bisa kau hancurkan Islam? Justru Islam menghancurkan penjajah yang membawa Kristen ke Republik ini. Ini sejarah dan fakta. Masih mau kau datang besok? Ini Tuan. 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 Untuk itulah Anda Turunin aja dengerin. Bang Andi. Orang Entar nggak mau dulu Pak ngomong De, dia. saya kuliah dulu Pak De. Untuk itulah Anda berterima kasih kepada para pejuang-pejuang kita yang terdahulu memerdekakan Republik ini dengan satu kata. Apa itu? Allahu Akbar. Memang teriak haleluya apa? Kagak. Karena yang diusir adalah haleluya. Yang merdeka adalah Allahu Akbar. Begitu Bro. Bagaimana mau menghancurkan Islam? Kalau Anda mimpi di atas pohon, silakan bangun, jatuhkan dirimu ke bawah, baru lu sadar. Oke? Ngomong. Tenang. Tuan. 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 Sejarah loh Bro, jangan sampai Ayo. Anda
dalam satu menit mau menghancurkan Islam. Ayo. Berarti Pancasila harus dihancurkan itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo silakan. Dasar otak penjajah ente, pengkhianat ente. Gimana cara ente mau menghancurkan Islam dengan seorang diri? Punya kapasitas, punya kemampuan apa ente? Ayo. Silakan. Betul Wak. Perumus Curut Pancasila gereja itu mau ngancurin Islam, sementara orang-orang yang hebat, ya kan, seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu kurang apa coba? Romawi yang kala itu armadanya itu nggak bisa dikalahkan, tentaranya begitu dahsyat, bahkan Yesus saja nggak mampu melawan, hancur sama Islam. Coba curut gereja mau ngancurin apa? Ini keturunan dengan Abu Dewa. Jahal ini. Keturunan Abu Jahal ini orang ini. Iya. Saudaranya Abu Janda dia. Romawi aja tumbang lawan Islam. Ente. Saya setuju Tuhan dengan aja Dewa. nggak sanggup lawan Romawi coba. Begitu lawan Islam Romawi, babak belur. Tuhanmu nggak sanggup lawan Romawi. Setuju dengan Dewa bahwa kalau Anda ingin menghancurkan Islam, arti Anda menghancurkan Indonesia. Perumus Pancasila itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan lain-lain beragama Islam. Pancasila itu dari 1 sampai bawah ke 5 itu diadopsi dari Al-Quran. Bagaimana mau menghancurkan Islam, coy? Mikir. Ketuhanan yang Maha Esa diadopsi dari surat Al-Ikhlas. Mikir. Emang ada kira-kira teman-teman, ada nggak dari Bible diadopsi menjadi dasar negara? Ada nggak? Bisa hancur negara. Kalau Contoh Bible ya. dipakai dasar negara itu. Contoh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimasukkan kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kena nggak tuh? Kena nggak? Hancur negara ini. Kena bang. Mikir coy, mikir. Kami itu mau Persatuan Indonesia diganti apabila ada orang datang dan dia tidak beragama Kristen. Janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Waduh, Yohanes 2, 1 Dua. Yohanes 2 2 Yohanes Yohanes 1. 1 ayat 10. Coba, gimana hancurlah? Bagaimana kita bisa bersatu? Duduk satu bangku aja nggak boleh. Hancur negara, bos, hancur. intoleran Terima itu ya, beda Pak. agama dilarang. Intoleran itu ya, Pak De. Intoleran. Memang di Kristen nggak ada ajaran toleransi, nggak ada. Tunjuk satu ayat di Kristen mana ada ajaran toleransi. Ayo, sini. Saya udah nantang semua orang Kristen, belum ada yang bisa menunjukkan. Tunjuk pada saya ada ajaran toleransi dalam Bible. Ada. Bagaimana ulangan 20, Pak De? Apabila engkau mendekati suatu kota untuk mengepungnya, maka tawarkanlah perdamaian. Apabila kota itu membukakan gerbang bagimu untuk menerima perdamaian, maka haruslah mereka kerja rodi dan menjadi hamba sahaya. Waduh, damai bonyok. Kalau nggak damai, maka bunuhlah semuanya dengan mata pedang. Anak yang sedang apa salahnya dibunuh, Pak De? Bus, mati. Anak yang sedang ini loh dibunuh, Pak De. Tebas lehernya. Jadi istilah kerja rodi itu bersumber dari Bible. Bible. Istilah onani bersumber dari Bible. istilah sodomi bersumber dari Bible. mantap. Gak tahu. Masih mau kedatang besok. Turunin aja bang. Nanti ngeripot ya. Bikin rungkat dia. Udah turunin Bang Andi, nanti dia ngeripet ya. Turunin Bang Andi. Nggak ada gunanya juga di atas ngapain. Cuma nyampah doang. Sakit hati dia. Aduh ya Allah. Jadi cabut itu kata-katamu nak mau menghancurkan Islam dalam 1 menit. Udah Justru dikasih waktu bermenit-menit cuma diem doang. justru Jangan dengan kan